Kembali lagi di Merampot Podcast di mana kita banyak ngomongkan hal-hal yang merampot. Kembali lagi dengan saya Erwin Firmansyah, Dwi Ahmad JNT, Beni Wirawan kok JNT anjir. Jangan JNT. ngangkat JNT bangsat. Erwin Cicepat. Beni antar aja. nah ya, lanjut ya. Oke, baik. Ya ngapa jadi kita ketawa gitu ya? Enggak masih makan. Masih Kenapa terbawa JNT? JNT. Kenapa JNT Apa gitu? JNE? Aduh. Semoga masuk bah endorse. Iya sih. Iya. Ngapain JNT endorse kamu? Perasaan baru lah podcast nih dah nak main gas-gas masuk jalan ya dulu gila. Jadi apa kabar masih sekarang nih? Baik. Baik. Masih baik. Masih baik alhamdulillah. Masih belum kena covid? Belum. Belum Pernah, sih. udah kemarin. Tuh udah serius. Udah. Tapi enggak tahu lah pasti itu kena kencing. Kakak nak tahu nih soalnya hilang hilang perasaan maksudnya perasaan hilang Kan perasaan. udah sejak tahun 2018 perasaan kakak hilang. Iya ya. Ini masih itu masih ada. Yang udah hilang Sejak tuh tahun dia 2018. 2020 udah hilang lah, udah habis. Masa bakti itu udah habis. Apa? Yang penting sudut pandang buruk tuh enggak hilang. Oke. Oke. Jadi kita mau apa yang enak kita ngomongin nih? Ngomongin apa? Bingung nggak jadi nak jadi. Gak ada duit ya ngomong JNT ya tadi bilang duit JNT. Masuk akal. Asik sih kayak kurir gitu. Emang cocok sih sama emang cocok kurir. Dia kan kurir. Oh iya, kurir Makanya nih. ini Calok KTP. aku ngakak si Benny tuh mikir mana ada calon KTP ya sekarang kan. Kan aku Itu selalu itu. Tukang gas dekat rumah aku calok KTP ya. Calok SIM lagi. 500.000 SIM. Astaga mahal. Kayaknya asik lah kalau misalnya apa kurir gitu bikin komunitas. Iya komunitas gitu JNT. kan. Komunitas organisasi JNT si cepat. Antar aja. Wih, Shopee yang Shopee COD meledak langsung di tempat. akan duel langsung di tempat. Tak ada meledak langsung di tempat. Enggak sama siapa tahu di endorse Shopee kan. Bodoh amat lah ngomongan brand sekarang nih, biarkan dia. Joget kayak Jackie Chan. Tapi seru gak sih? Keren tuh. Dibuatkan organisasi kan banyak gitu. Ini organisasi dari si cepat, organisasi dari JNT. Ntar JNT lawan Cicepat gitu kan. Blut. Ngerebutkan posisi, Wah. ngerebutkan posisi. Kurirnya merah semua. Kurirnya merah. Kenapa harus merah? JNT memang merah. Ya. Ada Pak sih. Dedi lagi di situ. Ya. Udah ndak Enggak. dia. Dia kan beralih si cepat. Sekarang siapa? Tretan. masih lanjut sih. Aduh bangsat. Oke, Sorry. itu langsung ke materi gitu kan. Ngomong-ngomongan tentang organisasi. Ngomongan tentang organisasi. Kakak kan ketemu kita kan dari organisasi, kenal dari kita kan dari organisasi lah. Kita bisa bilang organisasi. Organisasi kecil lah kita bilang. Perintis pak. Ya, Wih. kita perintis. Ya makanya itu kita bilang jadi organisasi Saya kecil. pengikut. Bisa dibahas dulu lah nanti. Oh itu belum. Masih jauh. Jangan dulu. Baru nggak. Lanjut ke perintis. Kita tahu lah kan kita berdua kan yang bantu ngerintis dari awal organisasi kita lah. Ekskul di sekolah pada dasarnya. Cuman itu juga bisa dibilang organisasi karena ada kepengurusan, ada Legal. legal lah. Legal. Organisasi legal. Tersusun ya. Ada surat keputusan. Iya. Sih. Itu. SK. Nah, dari pengalaman kita berdua nih, bertiga lah, karena nanti kakak juga ngomong nanti kan tentang pengalaman di organisasi itu kayak gimana. Dari kita berdua nih, pengalaman apa yang kita dapat dari organisasi itu apa gitu yang kita dapat. Siapa dulu? Siapa lo? Bebas lah. Dwi JNT? Dwi JNT ya dulu. JNT ya dulu. Dwi JNT ya dulu kayak gimana? Ya. Apa yang kita dapat gitu?
Pengalaman itu apa yang didapat dari organisasi ya, ini sih apa, toleransinya sih. Toleransinya kalau misalnya ada beda-beda pendapat gitu kan pas rapat itu, itu sama-sama cari jalan keluarnya gimana cara itunya. Terus sama manajemen tugas. Jadi kan kalau setiap ada acara tuh kan pasti ada susunan panitia tuh dari ketua, sekretaris, terstruktur bendahara gitu kan. Nah, aku tuh di situ tuh biasa jadi sekretaris. Enggak tahu ngapa karena kau punya laptop. Iya. Yang pertama itu punya laptop. Jadi tuh ya kalau di sekolah tuh kalau orang yang punya laptop pasti disuruh jadi sekretaris. Yang cewek jadi sekretaris, paling jago Word, Excel tuh pasti tuh disuruh suruh buat surat-surat lah tuh, pasti masih ingat lah tuh. Nah, sama berhubungan surat-surat tuh jadi tahu juga sih tentang persurat-suratan, kayak ada nomor surat, tiap surat tuh harus beda-beda nomor suratnya. Ada surat keluar, surat masuk. Surat keluar, surat masuk. Nah, tuh siapa yang ngajar kalian tuh lupa. Jadi kami tuh belajar sama-sama. Cuma ada sama-sama. Iya dong, belajar sama-sama. Menutupi. Terus tuh ada satu orang, orang. Enggak sih, sesosok songgok. Tai aja. Emang songgok itu kayak tai ya. Songgok tuh. Jadi itu di tiap pramuka tuh pasti ada pembina kan. Kebetulan sih pembinanya nih Kak Erwin. Baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. sesuai dengan dasar dharma. Trisatya. Trisatya. Nah, dari situ lah tuh. Tunggu dulu. Apa tadi? Dasar dharma apa tadi? Sesuai suci dalam pikiran kata. Bukan. Sesuai dapat. Apa tadi yang tadi tuh? Pokoknya terakhir dapat dipercaya. Tak tahu sih terpikir langsung. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dasar dharma. Apa tuh Satya? Entah. Lupa, Cok. Oh, sekarang di guru olahraga. Guru olahraga. Wajar ya. Jadi yang dipikirkan tuh cara nyemes. Bukan cara menyurat. Udah lama lah kan, udah. Iya. Jadi, lanjut. Nah, jadi tuh ada pembina nama Kak Erwin. Nah, kalau Kak Erwin nih, kalau yang aku lihat lah, dia tuh lebih memfokuskan kayak benarkan surat menyurat. Jadi kalau ilmu-ilmu surat menyurat tuh banyak belajar dari Kak Erwin. Administrasi lah istilahnya. Nah, gara-gara itu juga sih administrasi aku jadi masuk jurusan kuliah nih, jadi pindah yang awalnya multimedia kan, yang harusnya kan lanjutnya itu teknik komputer, informatika. Tapi masih masuk sih sedikit banyak. Jadi aku lari ke administrasi publik, masuk fisip baru. Nah, di situ sih. Jadi organisasi banyak lah. Semua di situ. Sedikit banyak masih masuk sih. Kalau kau Ben? Pertama kali sih dari organisasi. Pengalaman apa yang kau dapat waktu dari organisasi itu apa gitu? Gimana cara ngomong sama orang ya sih? Jadi lebih berpengaruh terhadap kehidupan tiap hari gitu. Public speaking. Public speaking. Jadi lebih enak. Yeah. Mana sekarang lagi ini kan, sekarang kan kerja lagi kan. Kerja. Jadi ngomong sama orang tuh lebih enggak ada rasa gugup gitu. Jadi ketemu orang baru pun jadi lebih enak gitu. Oh, Bang, gini ngomong enak lah gitu. Enggak canggung lah. Enggak canggung lah. Kan udah terbiasa berargumentasi gitu. Terus di pramuka tuh juga menemukan jodoh. Iya sih, menemukan jodoh kan. Sampai sekarang, Cok. Iri aku, Cok. Menemukan jodoh kan. Itu ya sih. Lebih ke ngomong sih, public speakingnya sih. Itu yang benar-benar ngebuat ketemu orang baru pun jadi enak gitu. Enggak canggung, enggak ragu gitu. Lebih los ya gitu ngomong, kalau kata orang kita los gitu. Kalau kakak nih gini ya, kakak tuh kalau ikut organisasi kan bukan cuma di kepramukaan. Untuk sekarang lah, untuk yang sebelumnya dari awal tuh emang kakak tuh pertama kali tuh di SMP kan, ekskulnya tuh SMP lah waktu di Alisan tuh kan. Pertama tuh ekskul tuh bukan pramuka. Karena di sana tuh kan ada ya pemisah gitu antara paskibra dan pramuka yang inti gitu. Ini problematika dulu kakak nih. Itu karena kakak lebih condong ke paskibra kan dulu kan. Lebih ke sana. Nyatanya karena kakak kecil
tidak dipakai. Tidak dipakai. Karena kecil dulu, tapi sekarang kawan-kawan yang dulu yang tinggi-tinggi cewek merosot. Nah, itu pertama dari situ kan. Juga pernah SMP juga pernah Kakak ikut lomba di pramuka tuh. Lomba karena pertama tuh kan ada dicari lah gitu. Jadi guru tuh minta jangan hanya anak-anak yang inti pramuka yang ikut kegiatan itu, harus ada cari lah. Anak-anak yang tidak terlalu penting. Ya, bisa dibilang gitu. Organisasi lain kah atau yang enggak ikut Ekskul lain. Ekskul lain. Penambah. Kan kalau kita urutkan paskibra dengan pramuka tuh sebenarnya satu gitu bahkan. Jadi itu diambil lah kan. Kakak diambil. Pertama tuh diletakkan di SMS. Tahu lah kan SMS? Tahu. Dijelaskan lah sedikit. Sandi versus Mapol masih ingat. Yang kita kemarin lomba dapat juara 4. Oh, juara 4. Jangan juara 4, harapan 1. Harapan 1. Beda arti sama kayak setengah juta dengan 500.000. Dimas. Jadi di situ lah kan. Nggak diterima karena kakak kurang pandai di situ waktu itu. Sampai sekarang pun juga. Dari paskibra kok jadi SMS. Sama juga sampai sekarang pun juga nggak mahir di situ. Lalu dimasukkanlah di koloni tongkat atau perang tongkat. Koltong. Ya, kalau di SMP tuh masih ada tuh koltong. Jadi situlah. Lalu masuk ke SMA lagi kan, pendek ceritanya tuh. Di SMK kita, terutama di SMK 6 tuh kan kita di sana kan basisnya tuh kan sekolah kesenian. Sekolah kita kan sekolah seni. Seniman nih, Pe. Nah, jadi tuh di sana tuh kan kita tak ada ekskul kayak pramuka gitu. Sebenarnya kita tuh ada, cuman kita enggak tahu. Sebenarnya tuh ada, gudep kita tuh ada waktu di sana. Oh iya, ingat ini tertutup. Ingat aku. Jadi yang nemukan pertama waktu gudep kita tuh ada karena kakak tuh masuk organisasi pramukaan yang naungi pramuka Pontianak Utara. Apa? Kuacap ke apa? Kuartir Ranting. Kuaran. Nah, jadi kakak masuk di sana di DKR karena dapat surat dari kawan-kawan DKR kan untuk cari orang. Pak Salman rekomendasikan kakak karena kakak tuh pernah bilang, "Pak, coba kita ngadakan pramuka sebelum ada dapat dari DKR tuh dengan pramuka." Ini sama Pak Salman kan. Cuman masih belum berjalan lah kan kayak gitu. Lalu tuh dapatlah itu, masuklah beberapa kawan. Yang lainnya cewek, kakak cowok sendiri masuk di DKR tuh. Masuklah kan di sana. Banyaklah dapat ilmu, bawalah di sekolah. Karena udah tahu itu. Di sekolah pun masih tidak bisa karena Pak Salman masih gimana gitu kurang. Pas masuknya di kurikulum baru ya 2013, kurikulum 2013. Pramuka tuh wajib pertama dan ditangani oleh Pak Salman, Bu Nita sama Miss Anne waktu itu dulu. Pertama sekali itu. Oh, memangnya ngikut ya? Memangnya dulu tuh ikut. Pertama sekali waktu K13 tuh waktu pertama kali dicanangkan gitu. Lalu tuh nanti tuh stop kan K13 berhentilah. Lalu K13 timbul lagi kan dipakai di sekolah kita. Oh iya, uji coba. Dipakai lagi kan. Lalu dapatlah telepon dari Bu Nita. Bisa nak ngajar gini itu Bu Nita bilang kan. Siap Bu, dia bilang. Panggil lah tim-tim inti itu kan, yang mana mau ikut tuh, yang anaknya yang nangani pertama kan pasti guru kan, Nita semua. Pembina. Nah, pembina. Kita belum ikut. Belum. Masih cari kan orang. Masih cari lah banyak lah masih. Salah satu kan kita perintis pertama itu. Ada di situ lah. Manajemen. Ngajar manajemen di sana, kakak kayak mana bentuknya kayak tadi apa yang kata Duit bilang kan, ngajarkan administrasinya, ngajarkan kompak kan kayak gimana di situ. Itu yang kita dapat kayak sama yang kayak Duit itu. Kita di organisasi itu yang kita dapat tuh itu salah satunya. Selain dapat jodoh. Biasanya itu emang ada di setiap organisasi itu biasanya ada yang cinlok gitu. Tapi enggak sih, kalau kami sih sebelum kenal pramuka udah kenal. Suai je. Udah kenal. Dekatnya kan di pramuka. Dekatnya di pramuka karena itu kan ya ikut pramuka ya. Kalau ikut pramuka enggak? Semuanya. Padahal basicnya itu budak paskibra. Paskibra dia anak paskibra. Kau anak band. Anak band. Enggak nyambung dengan pramuka. Kan kau ada nyanyi ya lah.
Jadi situ lah. Kakak pun juga gitu. Karena kakak bisa sampai di titik itu, bisa ngajar kalian, bisa ngajar kalian lah, geli lah pakai kalian. Ngajar kita. Ngajar kita tuh kan di sana. Kan dari pramuka juga. Masuklah khususnya di perguruan tinggi kan waktu kakak kuliah lah di sana. Dapat ngikut. Dapatnya di situ tuh karena kita tuh bisa benar betul yang dibilang sama Benny bilang public speaking terutama orang yang ndak ikut organisasi maksudnya sama yang ndak tuh biasa tuh ada perbedaan pasti tergantung orangnya juga. Biasanya kalau orang yang ikut organisasi itu kan kita sering diskusi, sering nanya pendapatku kayak gimana, kayak ini ngomong ya bebas kan kakak gitu dulu ngajaran kita kan bebas kita mau ngomong kayak gimana, kita tak usah ngomong pakai baku, ngomong ya pakai seadanya yang kita bisa yang kita mampuan kakak ajarkan dulu. Nah dari situlah tuh kakak tuh biar kita tuh bisa public speakingnya bagus gitu, ngomong depan orang tuh nggak canggung gitu. Sama juga kayak gitu kayak di kuliah itu presentasi kan, kita presentasi nih bagus gitu kan, orang lihatnya lancar tak gugup. Biasa tuh kayak kawan-kawan kakak tuh kayak gitu, budak tuh gugup gitu. Kayaknya mana? Malah ngandalkan orang yang ikut organisasi yang suruh maju ke depan kan. Kau maju. Kau maju yang lain ngomongnya. Yang lain AFK. Yang lain AFK. Si apa? Kau yang ngerjakan, kau yang ngomong, kau yang dapat nilai. Kawan gue dapat nilai. Dapat nilai jam diam. Kayak gitu. Dan pola pikir gitu kan juga beda gitu kalau kita organisasi. Itu tuh lebih mementingkan logika ini kayak gimana. Karena kita kan tahu setiap kita melakukan kegiatan, kita kan harus pikirkan faktor X dan Y-nya itu apa gitu. Nah, itulah yang bisa bentuk pola pikir kita dan pola public speaking kita tuh bagus gitu di organisasi. Jadi lebih terstruktur lah gitu. Jadi kita ngomong tuh enggak asal kayak orang itu. Biasa tuh kan kalau orang yang contoh lah kakak ngajar lah nih kan. Kakak lihat kayak siswa-siswa kakak lah tuh kan. Disuruh maju, tak salah banget disuruh maju, disuruh perkenalkan diri itu kayak ada yang tutup muka, ada yang menghindar gini, tak ada mau dipandang gitu. Itu kan itu salah satunya itu kakak setiap ngajar tuh kakak biarkan mereka perkenalan gitu tuh, ngajarkan mereka biar terutama tuh pede gitu. Kita yang ikut organisasi ini udah pasti pede dengan diri kita mau ngomong apapun lepas gitu kan, walaupun kita salah nanti kan pasti ada pembenaran, ada evaluasi itu pengalaman untuk diri, pengalaman masa organisasi. Itu yang kita mau bahas di sini juga. Dewi, pengalaman di organisasi yang menurut cringe, yang aneh-aneh gitu, yang itu apa di luar SMK enggak apa ya. Di luar SMK bebas, pokoknya organisasi lah. Komunitas termasuk organisasi. Ada sih. Termasuk lah organisasi. Karena kan perkumpulan. Iya sih. Jadi tuh SMP sih aku lucu sih kalau SMP ini. Jadi tuh dulu tuh SMP tuh ada yang namanya PMR tuh organisasi kan sekolah ya. Organisasi kan? Organisasi kan. Ya. Karena ini kan naungan PMI. Ada PMR kan. Jadi tuh yang ikut tuh bukan aku, Yusdi. Nah, sempat lah namanya Yusdi lah. Iya, sebut nama terus ya. Enggak apa-apa. Enggak ada sensor gitu ya. Enggak ada sensor gitu. Jadi tuh aku kan biasa balik sama si Yusdi nih kan. Jadi Yusdi tuh pas kebetulan itu tuh dia ada kegiatan PMR. Jadi aku nunggu dia eskul PMR, aku ngikut lah kelas dia kan. Pas di kelas itu tuh ada pemilihan ketua PMR. Jadi ditanya lah aku nih, Wi, kau tuh ngikut sini apa nih? Kau cuman nunggu Yusdi kah atau gimana? Yusdi tuh ngomong gini dari jauh kan kayak, Darawi masuk ya, Wi, atau dah. Oh, aku iya kan lah kan, aku masuk PMR kan. Kali pas hari itu juga tuh, buat pemilihan ketua PMR, dan di situ tuh kan aku tuh kayak apa ya, lebih famous lah gitu aja. Excited. Lebih terkenal lah gitu kan. Lebih terkenal. Jadi tuh kalau orang-orang tuh tahu lah duit itu yang mana tuh tahu. Dari kelas 1, kelas 7 sampai kelas 9 tuh tahu. Oh, duit mana nih? Duit JNT. Masuk lagi ya. Duit mana nih? Duit JNT. Boleh JNT masuk JNT. Kalau tidak masuk sayang. Sayang. Soalnya disebut terus pas waktu perkenalan. Lebih dari 5 kali sih.
10 kali di endorse. Oke, Paket. lalu Lanjut tuh kan pas pemilihan tuh jadi tuh si Yusdi pun kan bangsat ya si Yusdi. Sumpah. Terus di bangsat. Aku baru masuk tiba-tiba dicalonkan nama Dwi masuk ya jadi ketua PMR. Padahal tuh ada kayak 3 orang nih. Kayak si Dwi, si Faras, sama satunya lagi si Sagita. Di saat itu tuh pemilihan nih. Nah, si Yusdi ini kampretnya ini nih kayak ngebisikkan orang-orang yang pas milih itu pilih Dwi aja, pilih Dwi aja. Kau orang baru. Padahal aku orang baru. Anjay. Padahal ada yang excited Jangan. kayak namanya si Faras ini nih excited dari awal. Pengen Jadi ketua PMR. Emang ketua. ilmunya pun emang Oh. emang dia. Oh, inilah ya. Oh. emang mumpuni. Emang mumpuni. Sekali pemilihan Yang terpilih. yang terpilih aku. Anjir aku bingung Pak di saat itu tuh. Lah aku nak ngapain jadi ketua kan gue bilang kan. Si Yusdi bilang tak apa lanjut ya gue bilang kan. Itu lanjut tuh balik ya kan. Kepikiran nih balikan nih. Pikiran rumah kan. Lanjut besoknya pas itu pendek cerita tuh ada acara di luar apa ya? Kantor PMR tuh apa sih? PMI. Nah, Kantor PMR. Kantor Palang Merah Remaja. Seluruh remaja di Indonesia berorganisasi. baru tadi disebut, Bang. Karena ada disebut tadi itu baru. PMR Nah. itu di bawah naungan Ya, ada PMI. penyakitnya tuh Kak, kayak gitu kan. Lanjut. lanjut. Jadi itu ada acara PMI gitu kan, disuruh ngomong lah sebagai ketua dari PMR 18 kan. Oh, perkenalan. Perkenalan. Introduksi. Oh, introduksi ya. Introducing ya. Dan aku pergi tuh kalau enggak salah wakilnya dulu Sagita itu bendahara, jadi aku disuruh pergi sama Sagita gitu berdua ya gitu kan. Ngomong lah sama Sagita, aku kayak mau mundur lah aku bilang. Aku tak bisa nih aku bilang. Sagita ngomong gini, Wi kalau kau mundur Wi, kau tahu kan pembina PMR kayak mana orangnya? Emang apa garang gitu orangnya, Mem Wahida kalau tak salah. Sebut lagi nama. Sangat tidak bertanggung jawab Anda ya. Baru diangkat langsung mau berhenti. Tuh. Menundurkan diri. Tapi dah lah terobos dah lah kan masih SMP. Aku mikir gitu sih, masih SMP dah lah. Bocil. Bocil. Masih bikin labil lah kan. efek. Ngomong lah sama Mem Wahida kan. Mem datang. Mem, Dwi mau berhenti jadi ketua PMR. Undurin diri. Ngapa pula? Enggak, Mem aku tak mau. Berangkat. Aku merasa tak ada ilmu, tak dapet tiba-tiba ya di ketua Mem. Ya udahlah kamu berhenti aja. Tapi jangan masuk lagi ya di PMR. Oke siap Mem. Aduh. Best tuh. Sejak itu tuh langsung lepas aku dari PMR kan. Ujung-ujungnya jadi Sagita yang ketua. Jadi di situ sih yang lebih nakak sih menurut aku. Jadi kau di blacklist. Blacklist Blacklist. Seharusnya tak usah berhenti langsung di PMR kalau emang kita ndak ada anak tuh paling lah diturunkan lah gitu jadi anggota. Mundurkan diri di jabatan, bukan gitu. Mundurkan jabatan. Mundurkan jabatan, Tapi- bukan gitu ngundurkan di apa namanya itu di organisasinya gitu. Tapi dari awal emang tak ada niat anjir, serius ah. Enggak sih, waktu SMP itu masih bocil. Oh, Jadi enggak enggak ada emang mikir untuk cuman mikir aku nunggu Yusti balik biar sama-sama balik gitu. nebeng ya. Enggak. Kan deh. Kejebak di situ dah sih menurut aku jadi ya Intinya gitulah. salah Yusdi. Salah Yusti. Salah Yusdi sebenarnya sih. Yusdi kurang ajar astagfirullah. Kurang ajar. Enggak boleh. Yusdi. Mencalonkan orang yang tidak berkompeten Oh, Ibaratnya dan yang tidak ada niat. enggak ada niat. Yusdi salah. Yusti Salah salah. Yusdi. Kakak rasa emang ini di boneka kan enak Oh, Yusdi. di boneka kan. Jadikan boneka. Diboneka kan. Iya sih. Untung Yusdi Dikendalikan Kan sama- senior kan Yusti kan senior aku. Untung rambut Yusdi enggak kayak Dora. Nah, aku tak sampai serius, aku tak sampai. Dibonekakan. Jangan dibahas lagi, bahaya. Ting teng teng teng. Anda memancing. Lanjut. Kalau kau Ben, Apa ya? pengalaman apa yang kau dapat? Pengalaman baik. Bebas lah pengalaman apa yang kau dapat. Mau dari organisasi di sekolah kita dulu atau di luar. Sama si Apa yang Benny pun sekarang? iya kan di Marsing. Oh, serius. Serius. Sama. Aku pengen tahu ngapa kau oke diklarifikasi di sini ya. Jadi tuh dulu tuh Benny pernah jadi ketua Marsing. Naik nih jadi ketua Marsing. Ini. Terus tiba-tiba ngilang. Si Benny ini ngilang.
ujung-ujung Pak Salman nunjuk aku, Wi gantian lah Wi, si anak Benny atau kontrol lah apa buka selama Benny tak ada kan. Oh iyalah, aku pun dengan mau tak mau. dengan bahagia. padahal kayak sama kayak PMR nggak ada ilmu apa-apa gitu. Cuman taunya Kok pikir aku ada ilmu? oh aku tahu cara ngelola organisasi ini kayak mana. Cuman gitu ya. Kalau masalah ilmu teng tuh aku nggak tahu musik-musiknya. Sih, aku pun nggak tahu ngapa aku pengen berhenti dulu ya. Kayak bocil sih terus. Kayak indah aku udah malas dah main ini ya. Berhenti ya lah. Oh. Itu ya. Tapi kayak enggak bertanggung jawab sih serius. Di marching tuh asik gak sih? Sering ada problematika. Sering Problematika dengan apa ya gimana ya? Pokok gitu lah. Dan enggak boleh disebut lah di sini ya. Oke. Pribadi. Siap. Kakak gimana? Kakak kan tak punya. Oh, jadi masa aku tak ada pengalaman kau jadi korlap dulu kayak gimana waktu kita di pantai. Ya, yang negara lah bagian ini sih, apa? Yang bagian pertama pelantikan kita. Ini ada pelantikan pramuka. Iya, itu. Agak enggak jelas sih. Aku kecewa di situ. Ngapa kecewa? Aku tak ada digembleng, Cok. Aku dibiarkan. Yang lain kayak marah-marah. Oh, kau udah excited lah ya pengen Oh, marah. aku nunggu, serius. Tak ada yang noleh aku, Pak. Ajarin orang lain mikir, jangan sampai marah. Jangan aku. Kalau si Dwi, aku harus dimarah. Aku nunggu itu, Pak, serius aku. Aku harus dimarah. Mana nih yang marah aku? Kak marah aku, Kak. Tak ada, aku dicuekin. Enggak, Kak Erwin sayang sama kau di situ. Ngapa, Kak? Ngapa Kakak enggak? Salah satunya fotonya kayak gini. Yang kayak gini. Ini kan aku tak ada kena nih. Motor lewat. Ini yang ini. Aku cuma gini kan ya. Ngantuk bener nampak kawan nih. Gara-gara inilah dia sekarang tidur jam 2 subuh. Tapi emang seru sih. Kayak kita pernah ikut organisasi itu. Pengalaman kita lah yang bisa kita ceritakan gitu. Jadi kalau kakak ya, cerita kakak tuh. Ini waktu di kakak di kampus lah. Waktu organisasi bawa nama himpunan. Kalau di kampus tuh kan ada namanya himpunan yang naungi mahasiswa-mahasiswa penjas. Jadi pada saat itu tuh himpor tuh namanya itu kan himpunan organisasi olahraga gitu. Program studi olahraga gitulah. Apa-apa. Lupa. Jadi tuh Pak, pada saat itu yang bisa ngikut himpunan tuh hanya orang-orang yang pernah ikut ospek prodi. Jadi itu enggak sembarang orang yang bisa ikut sebenarnya. Jadi mau nanya. Nunjukkan supaya dia pernah ikut prodi sama tada, ospek prodi sama tada apa? Ketahuan nanti kan misalnya dia mau ngikut kan dia harus ada menunjukkan sertifikat. Sertifikat digembleng dapat sertifikat. Jadi kayak gitu. Jadi kan zaman kakak tuh angkatan 2015 tuh angkatan yang paling berani lah gitu. Paling istilahnya tuh nakal lah gitu. Paling enggak bisa diatur gitu, susah. Kurang ajar. Pokok lengkap lah. 2015 tuh gitulah. Soalnya tak ada takut, bukan enggak ada takut, enggak ada segan-segan gitu sama dosen. Bukan sama dosen, sama senior. Sama senior tuh tak ada lah gitu. Kurang lah gitu. Jadi itu pada saat itu termasuk kakak kan orangnya waktu ada ospek prodi itu kelas kakak tuh setengah orang tuh enggak ikut. Iya. Ada kelas lainnya tuh satu kelas enggak ikut. Kayak belit ya. Kayak gitu. Ada yang enggak ikut gitu kan. Karena enggak sesuai dengan prinsip pertama itu. Jadi tuh lah kan. Adalah kawan-kawan yang ikut pertama tuh di gelombang pertama kan. Ada perpecahan lah di himpor gitu tuh. Ada masalah lah gitu, intrik gitu kan. Lama-kelamaan jalan. Kawan kelas kakak nih, kawan dekat lah. Maju udah jadi ketua himpor, cewek. Karena kakak dekat. Pilih sendiri. Tak ada. Dipilih. Ada pemilihan itu. Dia tak salah aklamasi enggak salah dia. Karena enggak ada calon. Enggak salah. Aklamasi. Bisa gitu. Bisa lah kan gitu. Kalau enggak ada calon lagi kan misalnya dia calon tunggal
tetap aklamasi, tetap dia yang terpilih karena enggak ada saingan. Jadi itu dia lah kan yang masuk kan, jadi ketua. Carilah anaknya. Kakak ngelobi nih, karena kakak pengen masuk kan. Karena kakak nih bukan orang yang pernah ikut ospek. Kawan kakak yang cewek tuh dia ikut ospek, dia tahu kan. Seluk-seluk beluk di impor tuh dulu. Jadi dia masuk, dia ketua, kakak masuk, aku masuk. Kakak bilang kan, tapi kakak sebenarnya enggak mau jadi kayak ketua divisi gitu kan, ada tuh divisi-divisi ya. Oh, tunggu loh. Kakak masuk, tapi kakak enggak ikut ospek. Enggak ikut ospek. Orang dalam. Sistem kekeluargaan apa? Nepotisme. Jadi masuk lah kan di situ kan. Dari kawan kakak tuh masuk lah. Adalah ketemu gini nih karena kawan-kawan seangkatan gitu kan, seangkatan tuh masuk dari kelas lain yang ada ikut ospek juga. Nggak ada penolakan sih pada saat itu karena kawan kakak kan yang jadi ketua himpor ya, nggak ada penolakan juga sih karena himpor yang baru lah gitu. Ideologinya itu beda lah sama abang-abang kelas yang itu. Jadi itu masuk lah kakak kan. Terpilih pula. Kakak sebenarnya nggak mau. Kakak Terpilih jadi ketua divisi. Mantap. Di PSDM. Jadi itu dalam jadi ketua. Jadi ketua gitu lah. Kakak tuh sebenarnya nggak mau. Jadi mau anggota aja lah gitu. Ngikut ya. Udah tahu diri itu, Bang. Memposisikan diri. Udah lah, ini ilegal. Udah lah. Ilegal sih tidak. Bisa dibilang ilegal sih enggak sih. Bisa lah. Kan Kan enggak ikut ketentuan. Enggak ada sertifikat. Jadi kan jadilah ketua divisi PSDM. Lupa pokok sumber daya mahasiswa gitu lah, lupa dah. Jadi ketua PSDM, masuklah. Di sana enggak ada yang curiga sama kakak bahwa kakak tuh enggak ikut ospek. Ini ada lagi cerita nanti. Oh, ada ceritanya nanti ini nyambung. Saya harus ikut organisasi lagi. Jadi itu kan ada saat itu tuh jalan lah masuk lah kan organisasi. Waktu itu kan ini masalahnya lain lagi nih. Sebenarnya banyak masalah di dalam organisasi itu, sebenarnya masalahnya banyak, masalah pribadi, masalah organisasi juga gitu kan. Ini kakak mau cerita yang masalah pribadi nih. Jadi kan waktu kakak di situ kan ada kawan banyak lah kan, cewek kan, ada salah satu lah kawan tuh. Jadi tuh kakak nih lagi sama orang nih, lagi sama cewek lah. Ada salah satu cewek lah yang pasti kita tahu orangnya siapa gitu kan. Bisa udah tanya sebutnya, aku ya sebut kan. Oh kan. Aku tak dapat. Sudah, jangan disebut. Jadi tuh sama dia lah kan waktu itu kan masih jadi organisasi. Itulah dia. Sering gua bahas. Jadi tuh kakak tuh pas saat itu tuh di organisasi itu kena comblang kan karena kawan-kawan nih, karena kakak nih ngasih izin dia terus. Dia tuh kan izin kan. Kau cewek kau izinkan kata dia bilang. Dia sama kawan abang sama kakak yang izin tuh. Dia bilang tuh dia tuh bukan gimana ya ngomongnya. Kesannya tuh kayak aplikasi gitu. Kesannya kakak suka sama dia. Izinkan dia terus. Makin digitu-gitu kan, makin terasah lah tuh. Rasa itu tuh udah sampai hasrat itu sampai pernah ada gitu kan. Hasrat buruk. Pernah ada. Jadi itu lah sama udah dekat sekali lah dah. Udah sampai nak mikirkan bahwa yang ini nih tinggalkan yang lain nih. Kita ambil yang ini saja. Sampai ada pemikiran itu kau. Itulah kacau di organisasi itu. Ketahuan lah. Itu sampai ketahuan lah kan. Itu kakak berhenti tengah jalan waktu itu. Menyebabkan perpecahan ya. Perpecahan. Itu jadi itu milih. Di situ ada ngasih nggak ada ngasih pilihan kau milih siapa gitu, cuman kakak tuh sadar diri udah salah tuh, sadar diri lah menyebabkan perpecahan maka keluar. Ingat yang dengar, wanita harta tahta wanita merusak lelaki. Harta tahta wanita itu dapat merusak lelaki. Jadi itu yang tadi yang kata kau yang menyebabkan yang senior tadi tahu nggak kalau kakak nih ospek orang ilegal atau bukan yang dihimpor sebenarnya, orang yang udah pernah tak pernah ospek gitu. Waktu pengadaan tahun kakak nih ngadakan ospek prodi. Jadi kan kakak kan ngadakan ospek prodi, rembuk lah sama kawan-kawan nih, rapat sama kawan-kawan tuh cari ketua panitianya. Rapat
tidak ada yang mau. Disarankanlah saya semuanya yang menuju ke saya semua. Mantap. Si kakak bilang, Mas aku bukan tidak mau. Kakak bilang kan, masalahnya ini ospek prodi, sedangkan yang kau tunjuk tidak ikut ospek prodi. Jadi itu kan aneh. Kakak udah tidak mau dah jadi ketua panitia tuh, karena sadar diri itu kan. Karena ada kawan yang lain tidak bisa. Karena dia ditetapkan di korlap udah pasti dia. Koordinator lapangan kan dia. Karena kakak sendiri cowok nih yang pas. Ada gak cowok yang lain jabatannya lebih tinggi, tak mungkin jadi ketua panitia gitu kan. Dia sekretaris. Tak mungkin jadi ketua panitia. Jadi kakak nuju semua lah kakak sini. Mau tak mau lah terima kan. Apa sehari tuh kakak nih kena tunjuk. Itu tuh pernah ospek enggak tuh tadi bilang. Pernah ospek enggak tuh tadi bilang. Anjir, malu. Nah, itu dari yang nunjuk tuh alumni kan? Alumni. Alumni yang luar dari panitia tuh ya. Luar dari panitia. Kan biasanya nanti kayak gitu datang tuh. Emang iya. Emang tiap angkatan tuh pasti datang semua. Mau lihat hasil pengemblengan. Lihat kinerja gitu. Nah dilihat ya. Itu perasaan tuh ada ospek lah kata bilang. Ospek kak, kata kawan kakak yang ketua ketua himpor nih. Orang dalam nih, backingan. Bilang ospek deh kak. Ospek itu udah sampai curiga dah tuh. Dia curiga kalau kakak tuh bukan orang yang ospek gitu. Kalau gitu tuh kena tuh. Tondak kena seret dah pasti kakak tuh tondak tuh. Langsung ospek di tempat. Iya. Karena pernah ada kawan kakak juga kayak gitu. Tahun sebelumnya kayak gitu. Kawan kakak yang ikut duluan di himpor pertama gitu. Sebelum jadi kepengurusan yang bentuk gitu. Oh berarti ada dua hal lah yang bikin kakak cabut. Betul. Cabut di situ. Tapi yang masalah yang itu enggak. Masalah yang cabut itu gara-gara itu. Gara-gara masalah pribadi. Tata wanita. Tapi dia seorang ngaku kan, jangan jadi ketua saya lah. Saya kan tidak pernah ikut ospek. Oh iya. Enggak, kan itu kan di internal, di rapat. Rapat waktu mau menentukan ketua panitia kan internal. Iya. Masalah tuh gini, masa ketua panitia kita ngospek, apa kata mahasiswa yang di ospek? Yang kita di ospek tapi ketua panitia tidak pernah di ospek, kok sampai tahu mahasiswa baru itu kan selap gak gitu. Iya, tanggung jawab kan. Tapi itu waktu kakak jadi ketua panitia tuh itu juga seru gitu bah. Kakak minta sama kawan keterbukaan semua, dana-dananya, ngurus ininya, dan angkatan kakak tuh angkatan terbanyak, mahasiswa terbanyak yang ikut panitia. Bukan, yang ikut kita ospek itu. Dari tahun sebelum itu paling terbanyak. Karena kayak enggak keras benar lagi ya zaman kakak atau keras. Zaman kakak sendiri, kakak tuh udah membuat perubahan. Jadi itu yang gembleng itu bukan sistemnya gini. Kakak manggil anggota TNI. Jadi anggota TNI yang latih mahasiswa kayak kedisiplinan, baris berbaris, kekompakan. Jadi enggak sembarangan penggemblengan. Bagus. Tapi juga ada penggemblengan. Ada juga di pos ujung, itu udah pasti. Itu enggak sih, itu bukan penggemblengan, itu melatih mental. Ya, bisa dibilang gitulah, padahal sama ya intinya. Manusia tuh pelatihan mental. Padahal emang ingat itu adik-adik ikut organisasi yang ada ospek. Bukan melatih mental. Sama Sekarang, aja, cuma nama ya diubah penggemblengan. Siapa tahu nanti misalnya ada kerja nih. Ya konsumen kita nih marah, ngebentak kita gitu. Kita enggak gitu. Langsung bisa ngebentak balik gitu. Wis. Ada ini sih. Timbal balik. Ada untung. Jadi itu sih pengalaman kakak. Berarti lebih nyaman pas organisasi di kuliah lah ya daripada SMK ya. Atau sama ya kayak sama aja sih, semua di organisasi itu punya pasti ada orang-orang yang kayak keras kepala gitu. Pasti ada di setiap organisasi itu, karena kita kan nyatukan kepala. Nyatukan visi itu. Jadi kan enggak bisa gitu pendapat kita sendiri. Di setiap organisasi itu pasti kayak gitu. Enggak mungkin pendapat kau ya seorang yang aneh dengar, pendapat orang enggak mau didengar. Kan egois. Kadang tuh ada enggak logika gitu. Bagus kau buat organisasi sendiri ya. Kalau kakak kau sekretaris, kau bendahara. Kayak yang harus di ospek semua gitu kan, itu kan enggak masuk akal. Iya sih. Itu pandai-pandai sih sebenarnya kayak yang ospek itu tuh. Jadi ada ancaman gitulah untuk mahasiswa. Kalau kau tidak ikut ospek prodi, nanti kau tidak bisa ikut
Nih. Di kuliahku nanti bakal Oke, kayak gini lah ya. diperlambat gitu, dipersulit Kayak gitu. gini lah ya, kalau kau ndak ikut pramuka, kau ndak naik kelas gitu. Wah, Itu gitu. kebenaran ancaman. kejadian gak sih? Iya sih, emang. Enggak sebenarnya. Kakak Enggak. memang udah makanya kakak tuh udah ikut organisasi di awal. Karena kakak kan juga udah pernah dengar gitu dari paman Isu, kakak. isu. Nah, paman kakak kan kuliah di IKIP juga di IKIP kan. Tahu dari dia lah. Jadi tak usah ikut. Lu udah tak ada ikut, kakak asut kawan-kawan kakak yang angkatan tuh tak usah ikut. Paman aku, Cari paman kawan. aku, Cari kawan. paman aku tak ada ikut lulus gak dia. Jadi kalau Nak bual kan dak kita tuh. jadi kalau misalnya dia ndak lulus, yang lain ndak lulus gak? Iya. Jadi itu banyak sih pengalaman-pengalaman. Itulah jadi kita banyak kawan, melatih mental gitu tadi. PD. Terus PD, PD public apa speaking tuh? kita yang kita lancar gitu ngomong nggak terbata-bata gitu. Ragu, masih mau mikir ngomong apa. Semenjak itu gak sih SMK kuliah tidak ada ikut organisasi. Ya karena kau kuliah di Rek B, mana bisa ikut? Nah, Mana? keduanya itu ya. Organisasi malam. Tak cukup bagi waktu ya. Karena SMK menengok orang-orang lah. Kok ada sih orang-orang yang kayak gini gitu. Kayak organisasi pasti ketemu orang yang kayak gini lagi lah, malas Ya lah. pasti. Malas nak ngadain itu malas dah. Karena udah pengalaman. Nah, udah kayak Iya. aku malas ketemu orang-orang kayak gini lagi. Kayak udah merasa puas ya sih SMP SMK ikut kan? Udah puas organisasi. Kakak sih sebenarnya masih mau organisasi, cuman tuh gimana ya? Ikut organisasi itu masih mau sebenarnya, masih ada gitu. Cuman tuh kayak antara mau dengan enggak gitu, Pak. Antara mau ikut pengen tapi malas gitu, mager dengan keadaan yang sekarang, dengan pemikiran kita yang sekarang yang udah Udah beda kan. Bukan udah beda. waktunya untuk organisasi lagi lah. Tapi masih pengen gitu. Kecuali sebenarnya. Anda ikut organisasi politik. Oh, politik. Kakak pernah ikut organisasi politik? Partai apa kan? Partainya tak usah disebut lah. Oh, tadi duit sebut-sebut. Kuning. Kuning Enggak. biru merah. Enggak, Bukan merah. Bukan. Kuning. Oke, Merah enggak hijau. sih. Merah putih, Pak. Iya gue. Ya, warna merah, Merah putih. putih oranye. Warna merah putih. Spesifikasi sekali, spesifik sekali. Itu Biar bukan logo. bukan itu waktu itu menangkan satu paslon lah. Oh, dapat cuan? Tak ada sih. Oh, enggak ada. Lebih ke Menang tapi dia. Tapi menang. Tidak dong. Merapat dong. Oh iya sih. Merapat dong yang itu. Iya. Ya itulah. Oh iya. Ya itulah ya. Jadi, Ujung-ujungnya berdamai ya. Ada jadi itu oposisi hilang. jadi waktu itu tuh organisasi kepemudaan lah. Tapi aliansinya ke situ. Tapi sekarang udah mecah dia jadi organisasi kepemudaan sekarang. Dan saya menjadi ketuanya dan orangnya tidak ada. Maksudnya gimana? Saya ketua di Dia tidak ada. di regional di Kalbar, tapi anggotanya tak ada. Oh, Menghilang kayak aku Menghilang. dulu waktu Mars. udah selesai. Udah enggak, Masih bisa lanjut. masih bisa lanjut Masih sebenarnya. lanjut. Anggotanya yang enggak ada. Hilang orang-orangnya. Orang-orangnya hilang. Tidak ada. Karena udah bersatu. Kan ini kan ini kan bukan Kita organisasi. kan ngomongkan partainya. Itu kan dulu iya. masih berpihak, beraliansi dulu. Sekarang udah organisasi itu udah Kalau menyendiri gitu. Dia buat Oh. independen gitu. Jadi yang enggak terkait dengan politik lagi. Padahal pada intinya sama ya sih Kalau tetap. bisa bersatu, Yang bikinnya juga orang-orang dia. kalau bisa bersatu untuk apa berpecah? Ya, jadi itu. Kan sama-sama enak, Ya, sama-sama kan dapat enak. jabatan. Jadi bisa berpikir. Emang sih lebih tinggi ini daripada ini, tapi ya enggak masalah lah. Sudahlah. Tapi jangan lupa Kalian hanya boneka. Genti.